gak sih kamu merasa hidup ini kok sulit? Tidak seenak seperti yang kita lihat dari orang lain. Hingga kamu merasa khawatir tentang kehidupanmu di masa depan. Sekarang aja sulit, apalagi nanti. Seperti itu kan logikanya. Bengong dikit langsung kepikiran tentang masalah hidup. Gimana nanti ya? Gimana kalau gini? Gimana kalau gak sukses? Gimana kalau hidup susah? Gimana dan gimana? Pasti pernah kan overthinking seperti itu? Atau mungkin sekarang sedang mengalami itu? Jika iya, bisa jadi, dan kemungkinan kamu terkena antisipatory, yaitu kondisi peningkatan kecemasan karena memikirkan suatu peristiwa atau situasi di masa depan yang padahal belum pasti dan belum terjadi. Mencemaskan hal-hal yang akan terjadi di masa depan memang hal yang normal. Namun jika kecemasan ini terlalu berlebihan, bisa berdampak besar pada kehidupanmu. Masa depan menjadi sebuah misteri karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah mengapa masa depan kerap memicu timbulnya perasaan galau, cemas, dan was-was. Tapi tenang saja, bukan kamu saja yang mengalami ini. Banyak juga orang yang gelisah jika sudah memikirkan tentang kehidupan, khususnya tentang masa depan. Coba ingat dan jawab dalam hati. Bagi kamu yang sudah bekerja, memiliki usaha, atau sekarang sedang kuliah, pasti ada beberapa di antara kamu yang ketika dulu sekolah, kamu tidak pernah memikirkan tentang masa depan. Bahkan ada yang ketika sekolah sangat jauh dari kata anak baik. Tapi kini banyak yang berhasil, sukses. Pasti ada kan yang seperti itu. Tapi di lain sisi banyak juga orang yang mati-matian memikirkan dan membuat plan untuk masa depan. Tapi hasilnya belum terlihat, bahkan mungkin ada yang gagal. Jika kita melihat ke situ, sungguh aneh bukan? Tapi itulah kehidupan. Karena memang sebenarnya masa depan dan rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kita hanya perlu mengikuti alur dalam kehidupan saja, layaknya seperti air yang mengalir. Bukan berarti kita jangan memikirkan atau merencanakan masa depan. Itu tetap perlu, tapi sewajarnya saja. Jangan terlalu berlebihan hingga kamu merasa resah dan memiliki kecemasan sosial yang tidak wajar pada suatu hal yang jauh dan bahkan belum terjadi. Karena ada hal yang perlu kamu pikirkan dan itu lebih penting, yaitu masa sekarang. Penyakit tidaklah sesuatu yang selalu merugikan jasmani saja. Antisipatory atau overthinking itu adalah penyakit yang menyerang mental, tak terasa dan tak terlihat, tapi efeknya bisa merusak mental dan merusak masa depan. Mungkin di antara kalian ada yang beranggapan bukannya bagus ketika kita selalu memikirkan suatu hal. Sama halnya dengan pelajar, pemikir, peneliti, mereka selalu berpikir. Overthinking dan anticipatory adalah istilah yang sering ditunjukkan pada orang-orang yang terlalu banyak berpikir dalam hal yang berlebihan. Bahkan tentang hal sepele saja bisa dipikirkan secara berlebihan. Banyak juga yang keliru menganggap sikap ini sebagai sikap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Padahal kenyataannya, terlalu banyak berpikir berlebihan juga dapat memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatanmu, khususnya mentalmu. Berbeda dengan sakit pada fisik, tinggal ke dokter, berobat, dan bisa sembuh. Ketika mental kamu yang sakit, jangankan untuk sembuh. Orang seperti ini hanya untuk menerima fakta bahwa mentalnya sedang terganggu saja, itu tidak akan menerima. Karena kesehatan mental yang bisa menyembuhkan hanya dirimu, bukan orang lain. Jadi, jika kamu ingin terbebas dari bayangan akan kehidupan dan masa depan yang membuat dirimu cemas berkepanjangan, coba untuk lakukan ini. Yang pertama, siap akan kegagalan. Kegagalan adalah sesuatu yang pasti, dan hal ini yang jarang bisa diterima oleh orang yang selalu overthinking. Justru karena mereka selalu memikirkan banyak hal. Itu tanda mereka takut gagal dan takut kecewa. Yang intinya takut akan hal yang mereka lakukan sia-sia, sehingga mereka harus memikirkan cara untuk terhindar dari kegagalan. Menghindari kegagalan bagus, tapi jangan sampai kita merasa bahwa kegagalan adalah sebuah kesalahan.
Karena nyatanya, kegagalan adalah bukti kita pernah kerja keras. Kegagalan sesungguhnya adalah ketika kita banyak berpikir dan tidak pernah action. Yang kedua, rangkullah rasa takut. Takut wajar, tapi sewajarnya saja. Orang yang overthinking atau anticipatory, mereka selalu terbayang rasa takut dan akhirnya terlalu banyak rasa takut mengakibatkan kamu depresi. Contoh, ketika kamu hendak memulai bisnis atau jualan, pasti akan ada rasa takut dicibir orang, takut direndahkan keluarga atau teman, takut digosipkan, takut gak laku, takut rugi, dan sebagainya. Atau ketika kamu ingin mengingatkan saudara atau temanmu dalam kebaikan, kamu akan merasa takut dimarahi balik, takut dikata sok suci, takut dikira sok pinter, takut teman marah atau saudara marah, dan lain-lain. Hilangkan itu semua selagi apa yang kamu lakukan tidak bertentangan dengan agama dan norma sosial. Kenapa takut? Rangkul dan berdamailah dengan rasa takut atau fobiamu. Yang ketiga, buat kesibukan tambahan. Mungkin kamu seperti ini karena kurangnya kesibukan. Alhasil kamu terlalu banyak waktu melamun, sendiri, dan bengong. Alhasil kamu selalu memikirkan masa depan dan kehidupan terus-menerus tanpa action atau mencari solusi. Coba untuk buat kesibukan lain. Seperti contoh, jika kamu karyawan, cobalah untuk memiliki pekerjaan sampingan, atau sesekali nongkrong dengan teman untuk mencairkan suasana hati. Atau jika kamu tidak suka keramaian, coba untuk memulai membaca buku atau belajar hal-hal baru. Yang terakhir, perbaiki pergaulan dan lingkungan. Emosi dan sifat akan selalu berkaitan dengan faktor lingkungan. Mungkin kamu seperti ini karena lingkungan atau pertemananmu yang kurang baik atau tidak sehat. Seperti contoh, mungkin lingkungan kamu terlalu toksik, lingkungan yang terlalu poya-poya, dan atau lingkungan yang tidak produktif. Atau mungkin kamu orang yang introvert, yang bisa jadi kamu yang terlalu tertutup dan hasilnya kamu kurang pergaulan dan insight dari orang lain. Hasilnya kamu merasa dan memikul beban mental yang berat. Padahal jika kamu memiliki pertemanan yang cukup dan sehat, kamu bisa bercerita, diskusi, sharing, dan itu akan mengurangi beban kecemasanmu dalam hidup. Jika kita berpikir positif dan mengingat kembali, tidak jarang kita akan menemukan kondisi di mana kecemasan kita yang dulu-dulu pernah kita alami dan sekarang kita bisa lalui. Contoh, ketika saya di zaman sekolah, saya sudah overthinking, memikirkan masa depan, kerja apa, gimana kalau nggak lulus, jodoh saya siapa, gimana kalau sulit mendapatkan jodoh, gimana membiayai hidup, dan lain-lain. Tapi ketika saya membuat konten ini, saya sadar bahwa apa yang saya takutkan dulu tidak satupun itu terjadi. Hal yang saya takutkan tidak ada. Ketakutan yang kita sering bayangkan itu hanya ilusi atau mental block kita saja. Ketika kita terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu, khususnya masa depan, yang ada kita hanya memusingkan diri dan berputar di lingkungan emosi yang memusingkan kita sendiri. Pesan dari saya adalah, jika kamu ingin memikirkan dan ingin mempersiapkan masa depan, cara yang tepat adalah memperbaiki dan mengerjakan apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Karena nyatanya, masa depan itu akumulasi dari apa yang kita lakukan sehari-hari.